Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Kedung Sari atau Tarokan. Nuwun sewu badhe tanglet. Tanglet kula mangke singkat mawon, penting jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kados kula mireng lare utawi tiyang nalika tasih wonten ing kandungan umur 4 bulan atau 120 hari punika sampun dipun takdir ingkang kula tangkletaken yuswani umure pun dipun pestekaken utawi dipun takdir sakmeten. Lha wonten malih keterangan sinten tiyang ingkang ngatahaken silaturahim punika dipun tambah umure. Maksudipun ingkang kula tangkletaken takdir punika napa saged berubah. Nika ingkang nomor setunggal. Ingkang kaping kalih kula rumiyin nalika sekolah nggih. Niki nggih mengke radi aneh. Nggih. Nalika sekolah rumiyin kalih guru kula disajari kados antarane srengenge utawi rembulan. Punika ingkang putar terus guru kula kok bumine mboten bulane utawi srengenge. Lah niki kula tangket Gus sing leres niku sejatine sing berputar niki bumine napa matahari. Srengenge napa matahari. Okay. Mekaten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan takdir. Sebelum takdir iku wonten qadha. Sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah di dalam buku atau kitab di Lauhil Mahfuz. Sebelum di gedung film layar itu muncul gambar, sebelum itu ada gelis gambar di proyektor. Bapak Ibu, dadi ana istilah qadha dan qadar. Qadha iku ketetapan Allah, tulisan-tulisan yang belum kita jalankan. Ketika saat dijalankan, sedang dijalankan, itu namanya takdir. Pertanyaannya, apakah bisa dirubah takdir itu? Jawaban saya tidak. Kalau kodok loh niki, sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz, ini baru bisa. Tapi yang bisa mengganti itu cuman Allah. Artinya apa Pak? Gini, kalau kita berbicara Lauhil Mahfuz itu kan angen-angene aduh lah ngono. Wis gak mungkin menungso iku ngerti. Lah ngeten nggih. Betul memang. Supaya jenengan tidak angen-angen sing di luar batas kemampuan manusia, akhirnya berbicaralah dinut tauhid. Ngeten Pak. Apa perilaku di jasmani yang dilakukan jasmani ini sebuah takdir yang berdasarkan qadha dalam hati jenengan. Tulisan yang ada di dalam hati sampean, Lauhil Mahfuz, itu disebut kehendak, ketetapan,
atau kekarepan, nek cara wong Nganjuk kekarepan. Kekarepan itu sesuatu yang belum terjadi. Lah wujute kekarepan itulah namanya takdir. Contoh, jenengan wau sebelum nyampe di sini, di rumah ada keinginan untuk berangkat taklim muta'alim, berangkat ngaji. Berarti keinginan yang ada di dalam hati sampean tadi sebelum jasad sampai di sini itu namanya qadha. Sesuatu yang ditulis oleh Allah di dalam Lauhil Mahfuz cara bahasa syariat. Ini bisa diubah. Bisa. Yang merubah ya Allah sendiri. Caranya bagaimana? Kekarepan sampean tadi pindah. Yang tadinya mau berangkat ke sini, di tengah jalan mau berangkat, anake nangis, loro, bojone semaput. Akhirnya Allah merubah kehendak dibawa ke rumah sakit. Lah. Padahal tadinya sudah ada tulisan untuk ngajiku sudah ada. Tapi diubah oleh Allah. Akhirnya kehendak di dalam hati sampean berubah. Tapi berhubung tulisan itu gak diubah oleh Allah, maka wujute qadha yang disebut qadar, yaitu takdir, jenengan sampai di sini. Kalau pertanyaannya apakah takdir bisa dirubah? Tidak bisa. Yang bisa diubah itu adalah qadha, buku catatan ketetapan Allah yang sudah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz. Seperti umur jenengan. Tapi saya ingatkan, semua itu yang mengubah hanyalah Allah. Bon, itu satu. Nomor dua, apa tadi? Apa? Matahari. Apakah yang bergerak, yang berputar itu matahari, opotah planet lainnya? Seperti bulan dan bumi. Memang Pak, miturut ngaji sekolah jenengan kali kula dari dawe guru sedaya, matahariku meneng. Sing berputar itu planet lain sesuai dengan porosnya. Pertanyaannya, apakah betul yang berputar itu matahari, yang berputar itu bulan dan bumi sesuai dengan keterangan kita di dalam ilmu apa? Ilmu fisika, IPS nggih. IPA nggih. Dulu memang seperti itu. Apakah betul? Sekarang jawabannya tinggal kita memakai kacamata mana. Kalau kacamata syariat betul. Tapi kalau kacamata hakikat beda. Sama dengan ini. Betulkah sing isok gerak kesini kunjenengan? Betul. Miturut kacamata syariat. Tapi miturut kacamata hakikat, jenengan kali kula niki lho seperti rokok ambek korean. Makhluk sifatnya. Sifatnya kayak makhluk. Ayo, sampai jarno biarkan korean dengan rokok di meja sampai pagi lah. Jegideg, meneng, nggak bisa bergerak. Korean nggak bisa nyumet rokok, menyalakan rokok nggak bisa.
kecuali ada sesuatu pihak ketiga. Paham? Istilah bahasa, saya tadi yang ngorekan minangka Allah. Kalau jenengan melihat makhluke, ya jelas sing gerak iku makhluk. Sing gerak itu planet-planet selain matahari. Karena melihat makhluknya. Tapi kalau jenengan melihat saya yang mengorek, beda. Munculnya api itu tidak bersumber dari korean. Yang bisa memunculkan api itu dari saya. Sama. Kalau jenengan melihat sejatine sing muter iku matahari, bukan rembulan. Coba, kalau matahari tidak mengeluarkan sumber cahaya, tidak akan mungkin ada kehidupan. Tidak mungkin bulan atau bumi itu bisa berputar. Wis gak usah ado-ado. Sampeyan ngerti sanyu? Sanyu lho, Pak. Nek sampeyan petek listrike, lak munyer nggih. Wrrr lak ngenen. Loh, yang mempunyai sifat gerak itu siapa? Sanyo apakah listrik? Setrum iku. Ya tinggal sampai niki melihat yang mana. Kalau melihat sanyonya yang berputar itu sanyo. Kita akan lalai sumber perputaran itu dari listrik atau tenaga dari AC atau DC. Kita nggak sadar. Tapi coba jenengan kalau melihat setrumnya mesti jawab yang memiliki perputaran itu adalah listriknya, setrumnya, bukan sanyunya. Pokoknya tinggal kita memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi kacamata syariat, ya sing ngaji ku ya klason. Sing bergerak ya makhluk. Tapi kalau jenengan melihat Allahnya, melihat dari kacamata hakikat, otomatis sampai pasti akan nyata siapa sebetulnya yang memiliki gerak itu. Pak, jenengan kali kula sebagai makhluk asale kan boten wonten, nggih. Kita makhluk asalnya tidak ada. Adanya makhluk sebab diadakan oleh yang ada. Sepanjang sampai melihat makhluk, mesti mengatakan makhluk itu ada. Sepanjang jenengan mengatakan makhluk itu ada, jangan harap Anda akan tahu siapa sebetulnya yang ada. Inilah Pak, pelajaran sangkan paraning dumadiku di situ. Mengarahkan hati sampean untuk kembali kepada asal kita. Kalau bahasa Quran, wa inna ilaihi raji'un. Jenengan harus kembali terhadap asal kita tidak ada, kita harus kembali ke tidak ada tadi. Idfin mendemo sira wujudaka ing eksistensi keakuan Anda, kewujudan Anda fi ardil humuli ing dalam bumi kesunyian, ing dalam bumi kefanaan. Fanakanlah keakuan dirimu. Itulah namanya jenengan kembali kepada asal mula kita. Kalau kita kembali ke asal kita tidak ada, disitulah akan nyata yang ada.
siapa sebenarnya yang ada? Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Pak, tergantung kita melihat memakai kacamata syariat opo hakikat. Nek syariat ainul basyariyah ini mata dohir, kalau hakikat ainul basirah mata ruhaniyah jenengan. Mata dohir untuk bersaksi melihat terhadap makhluk, mata batin ruhaniyah hanya bersaksi pada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, wujudnya begitu. Lanjut, ada lagi?